terpercaya. Polisi mengembalikan pengunjuk rasa yang tertangkap saat demo tolak kenaikan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Hanya karena video di media sosial, 2 siswa SD di Kabupaten Gorontalo terlibat perkelahian. Dua pelaku pencurian motor di Kota Gorontalo ditangkap polisi. Satu pelaku ditangkap saat menggunakan motor hasil curian. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awal informasi pertama, Saudara. Unjuk rasa menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan yang berakhir bentrok di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu mengakibatkan 62 orang ditangkap polisi. Saat unjuk rasa terjadi, massa melempari polisi dengan batu, petasan, bahkan dengan bom molotov, sehingga polisi harus mengambil langkah tegas. 62 orang yang ditangkap sebagian besar anak di bawah umur. Mereka mengaku hanya ikut-ikutan dalam unjuk rasa tersebut. Setelah Polres Bone melakukan pemeriksaan dan pembinaan, serta diminta untuk tidak melakukan kembali perbuatannya, sebagian besar pengunjuk rasa dikembalikan ke keluarga. Ya, kami hanya memeriksa sedikit, mengambil keterangan, kemudian kami mendatakan. Setelah itu kami suruh mereka untuk membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan apabila juga ada pernyataan juga ada disampaikan kalau sewaktu-waktu mereka dibutuhkan untuk jadi saksi terhadap kejadian ini, dan mereka harus siap datang ke Polres. Dan ini sekarang sudah kami kembalikan ke orang tuanya. Saudara, anggota DPRD Kota Parepare, Sulawesi Selatan menemukan dan menerima laporan masyarakat yang telah membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB yang telah mengalami kenaikan sekitar 800%. Anggota Dewan meminta pemerintah kota mempertimbangkan kembali untuk menaikkan pajak. Anggota DPRD Kota Parepare, Sulawesi Selatan menerima laporan warga yang telah membayar pajak bumi dan bangunan yang telah mengalami kenaikan hingga 800%. Laporan tersebut membuat anggota Dewan meminta agar pemerintah Kota Parepare mengkaji ulang kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan yang dianggap menyengsarakan rakyat. Tetapi tidak sesuai dengan keinginan teman-teman dan sesuai dengan pembahasan di Pansus. Jadi saya nggak tahu ini sudah ketemu tadi bahwa memang dari Pak Sinar ke Pak Alamsa ini itu ada hal yang hilang di situ. Tidak nyambung. Tapi kalau yang kita ditemukan di lapangan itu ada sampai berapa yang paling banyak kenaikannya dan berapa nominalnya itu persentasenya? Sekarang ini karena ini kan baru ada sampai 4 juta, dari 400 sampai 4 juta. Ada yang dari 77.000 itu naik sampai 400 dan 500.000. Itu jadi ini ada yang sama itu ya. Jadi kalau kami ditemukan di lapangan itu persentase naiknya itu persen itu ada yang sampai 800%. Ya. 800%? 800% yang itu. Menanggapi laporan warga, penjabat Sekretaris Daerah Kota Parepare bilang hal tersebut merupakan kebijakan Wali Kota Parepare dan untuk sementara waktu dilakukan penundaan kenaikan pajak setelah berkonsultasi dengan BPK. Dari 51.183. Jadi perlu kami informasikan bahwa wajib pajak PBB itu ada 51.183 wajib pajak. Yang mengalami kenaikan itu ada 9.015. Kemudian yang mengalami penurunan lebih banyak 33.544 wajib pajak. Kemudian yang tetap tidak naik ada 8.624.
Namun Pak Wali Kota Parepare memutuskan yang naik ditunda dulu sambil berkonsultasi dengan BPK RI. Karena kenaikan ini sebenarnya adalah rekomendasi dari BPK bahwa dari tahun 2011 Parepare belum pernah menaikkan PBB, sedangkan harga tanah terus melonjak. Amarung menambahkan saat ini kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan masih akan dikaji ulang oleh pemerintah Kota Parepare. Tim Liputan, Kompas TV Parepare, Sulawesi Selatan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kota Manado memastikan pajak bumi dan bangunan tahun 2025 tidak mengalami kenaikan. Tarif pajak masih mengacu pada aturan tahun 2022. Tidak seperti di wilayah lain di Indonesia, tarif pajak bumi dan bangunan 2025 mengalami kenaikan. Namun di Kota Manado, Sulawesi Utara, tarif pajak bumi dan bangunan masih menggunakan aturan tahun 2022. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Manado bilang, penerapan tarif PBB untuk wajib pajak masih mengacu pada penyesuaian atas nilai objek pajak tahun 2022 dan NJOP bangunan tahun 2023. Dengan mempertimbangkan rata-rata nilai transaksi tanah, bangunan, dan nilai zona tanah. Selain tidak terjadi kenaikan tarif PBB di tahun 2025, pemerintah Kota Manado justru menerapkan kebijakan relaksasi PBB sejak tahun 2023, yakni penghapusan sanksi dan denda pajak. Penerapan PBB di Kota Manado kita mengacu pada Peraturan Wali Kota yang terbit pada 2022, kurang lebih 3 tahun yang lalu, dan di 2025 ini tidak ada kenaikan PBB, jadi kita masih menggunakan kebijakan penyesuaian yang dilakukan pada 3 tahun yang lalu untuk PBB. Dan karena itu maka pada kesempatan ini mungkin dapat kami jelaskan bahwa pemerintah Kota Manado juga telah melakukan relaksasi atas PBB, di mana kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota, Pak Wali Kota Andre Angau dan Pak Wakil Wali Kota Pak Dr. Richard Sualang untuk menggratiskan pajak bumi dan bangunan yang bernilai 100.000 ke bawah. Dan itu cakupannya lumayan besar, mencakup kurang lebih 49.000 NOP, nomor objek pajak. Jadi cukup besar, hampir. Hanya karena video di media sosial, 2 siswa SD di Kabupaten Gorontalo terlibat perkelahian. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, 2 siswi sekolah dasar di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo terlibat perkelahian dan menjadi tontonan pelajar lainnya. Kejadian ini pun beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, kedua siswi nampak masih mengenakan seragam sekolah. Tak berselang lama, keduanya langsung saling pukul dan saling tendang. Perkelahian ini pun menjadi tontonan pelajar lainnya. Kejadian ini berawal ketika saat salah satu siswi keberatan videonya dijadikan konten di media sosial. Kejadian ini pun dibenarkan pihak sekolah dan terjadi di luar jam sekolah. Kepala sekolah bilang, dari hasil keterangan siswi sebelum aksi perkelahian, kedua siswi kelas 6 ini telah janjian untuk bertemu. Setelah kejadian itu, pihak sekolah pun telah memediasi kedua belah pihak dan dinyatakan telah berdamai. Itu berawal dari video TikTok anak-anak yang sedang melakukan pengambilan video untuk kebutuhan konten, dan salah satu anak dari kami ini mengupload di grup, dan yang di dalam video ini keberatan sudah diupload
untuk yang kedua kali, dan yang mengupload ini sudah minta maaf sama anak yang ada dalam video tersebut, dan sepupunya ini keberatan, dan sama-sama mereka anak-anak kelas 6 dan sudah janjian setelah pulang sekolah ke Pasmolen. Setelah video beredar, saya sudah kunjungi orang tua kedua belah pihak, dan besoknya hari Rabu saya sudah undang dan sudah dimediasi, dan alhamdulillah sudah damai. Pihak sekolah kini akan membatasi penggunaan ponsel dan mengimbau peserta didik lebih bijak dalam bermedia sosial. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Sejumlah orang melempari gedung Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan usai mendengar putusan hakim yang menolak penundaan eksekusi sengketa lahan. Tak terima dengan hasil keputusan hakim yang menolak menunda eksekusi lahan, warga yang sejak pagi mengawal dan berunjuk rasa di depan gedung Pengadilan Negeri Makassar langsung melakukan pelemparan batu dan botol yang berisi kotoran. Akibatnya 2 mobil yang terparkir mengalami pecah kaca. Tidak hanya itu, aksi pelemparan juga terjadi di luar Pengadilan Negeri Makassar, tepatnya di depan Monumen Mandala Jalan Jenderal Sudirman. Kaca 2 mobil polisi juga pecah. Putusan akhir majelis hakim menolak tuntutan para pelawan dan eksepsi terlawan dalam pokok perkara, serta menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Atas putusan tersebut, tim hukum akan berdiskusi dengan warga apakah akan melakukan upaya banding dan kasasi. Aksi yang dilakukan oleh warga itu sebetulnya adalah untuk menjemput keadilan, kan? Keadilan bagi warga Parepare. Namun ternyata harapan dari warga bahwa mereka mendapatkan keadilan itu pupus setelah hakim mengeluarkan putusannya. Putusannya di dalam provisi dia mengatakan bahwa permohonan penundaan pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh para pelawan atau warga Parepare itu ditolak. Kemudian di dalam pokok perkaranya hakim menyatakan bahwa gugatan para pelawan itu tidak dapat diterima. Ya, tentunya saya selaku warga Pengadilan Negeri Makassar sangat kecewa dengan adanya tindakan anarkis semacam ini. Kita ini kan negara hukum. Tentunya tindakan-tindakan anarkis harus dipertanggungjawabkan. Kami akan memikirkan lebih lanjut terkait tindakan anarkis karena ini perusakan mobil, dan mobil ini mobil pribadi loh, bukan mobil kantor. Ya. Ya, mobilnya orang-orang di kantor itu rusak, dan ini kacanya sudah rusak, pecah ini. Ada yang bagian lain yang rusak, Pak? Gedung atau apa? Cuma dilempar saja air got ini saja, dilempar baunya saja, itu tidak masalah itu. Saudara, dampak internet yang terputus, sejumlah warga berunjuk rasa di depan kantor Telkom Merauke, Papua Selatan, yang berakhir bentrok dengan polisi. Sebelum bentrokan, massa merusak gedung dan fasilitas milik Telkom Merauke. Bentrokan dipicu akibat massa aksi tak kunjung mendapat jawaban dari pihak Telkom sehingga massa melempari batu ke gedung kantor Telkom. Bahkan aparat kepolisian yang berada di lokasi aksi juga terkena lemparan batu. Polisi terpaksa membubarkan massa menggunakan gas air mata dan tembakan peringatan. Setelah bertemu dan mendengar tuntutan pengunjuk rasa, pihak Telkom wilayah Papua menyepakati sejumlah permintaan pengunjuk rasa. Namun permintaan untuk memulihkan internet dalam waktu 3 hari tidak dapat dipenuhi pihak Telkom. Meliput. Namun, Ibu dan Bapak sekalian, kami juga punya keterbatasan. Wewenang kami juga terbatas. Kami bukan penentu, kami hanyalah menjalankan tugas semata dengan yang sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh perusahaan. 2 pelaku pencurian motor di Kota Gorontalo ditangkap polisi. 1 pelaku ditangkap saat menggunakan motor hasil curiannya. Informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami di Kompas Gorontalo.
Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, Satreskrim Polresta Gorontalo Kota menangkap 2 pencuri motor di 2 lokasi berbeda dengan modus yang berbeda. Satu pelaku ditangkap saat terjaring razia menggunakan motor hasil curian. Polisi dari Satreskrim Polresta Gorontalo Kota menangkap 2 pencuri motor yang sering beraksi di Kota Gorontalo. Satu pelaku ditangkap usai mencuri motor di tempat parkir sebuah toko yang terekam kamera pemantau atau CCTV. Berdasarkan laporan warga dan hasil rekaman CCTV, polisi melacak dan menangkap pelaku. Pelaku mengaku mencuri motor yang terparkir saat pemilik lupa mencabut kunci dari motor tersebut. Sementara itu di tempat berbeda, polisi juga menangkap pelaku lain saat polisi menggelar razia. Pelaku diketahui menggunakan motor hasil curian yang dilakukan sehari sebelumnya. Pelaku mengaku mencuri motor yang terparkir saat berteduh dari hujan di sebuah masjid. Kedua pelaku pencurian sepeda motor di lokasi dan motif berbeda ini pun kini resmi ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di ruang tahanan Polresta Gorontalo Kota. Singgah di masjid untuk istirahat, kemudian melihat motor berada di luar daripada masjid tersebut. Kemudian niat jahat ataupun niat pelaku akan menguasai motor sehingga tersangka ini mendorong motor yang tidak dikunci stang. Sampailah di luar, kemudian dari luar tersangka ini dorong motor sampailah di Simpang 5. Kemudian tersangka bawa motor ke rumahnya. Kasus yang sama, pencurian kendaraan motor, yaitu ada di depan toko Matrix yang ada di Kota Selatan, di mana korban tersebut memarkirkan kendaraan motor, melintaslah tersangka ini dengan menggunakan motor. Kemudian tersangka ini melihat motor tersebut digantung kunci motornya, sehingga niat jahat pelaku mulai timbul. Kemudian tersangka ini membawa motor, kemudian motornya tersebut diparkirkan di Hotel Zanur. Kemudian tersangka ini jalan ke depan toko Matrix, kemudian motor tersebut dicuri oleh tersangka. Kemudian tersangka ini kembali lagi mengambil motor yang dia gunakan menggunakan bentor. Nah, kemudian sudah ngambil motornya, kembali lagi tersangka ini mengambil kendaraan yang hasil dia curi untuk dibawa ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia kembali lagi mengambil motornya semula dengan menggunakan bentor. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 2 unit sepeda motor hasil curian, lengkap dengan surat-surat kendaraan. Sepeda motor hasil curian ini menurut rencana akan dikembalikan ke pemilik, namun tetap menjadi barang bukti hingga proses persidangan nanti berakhir. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, aksi pencurian beras di toko kelontong di Makassar, Sulawesi Selatan ketahuan pemilik toko. Pencurian ini pun terekam kamera pemantau atau CCTV dan beredar di media sosial. Aksi pencurian beras ini diketahui lantaran pemilik toko kelontong terbangun setelah mendengar suara berisik saat pelaku berusaha mencuri beras. Pelaku yang ketakutan langsung melarikan diri, namun berhasil membawa 3 karung beras. Menanggapi video pencurian beras yang beredar di media sosial, polisi masih menunggu laporan dari korban agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Jadi memang telah viral seseorang melakukan pencurian beras di salah satu toko, tepatnya di Jalan Musiraya, Kota Makassar. Saat ini dari pihak kepolisian Polsek Bontoala telah melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi melalui media sosial. Jadi dari tim reskrim sudah melakukan pencarian di mana lokasinya, kemudian nanti akan dilakukan pengembangan siapa pelaku pencurian karena sudah ada barang bukti CCTV yang merekam pelaku pencurian tersebut. Sejauh ini belum ada laporannya masuk ya? Sampai saat ini, jadi setelah saya koordinasi dengan Kanires Polsek Bontoala, belum ada laporan secara resmi dari pihak korban, tapi unit lapangan sudah turun ke lokasi untuk melakukan proses. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tahun 2025 di Kecamatan Kabilabone, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo resmi ditutup usai seluruh pembangunan fasilitas fisik hingga non-fisik dipastikan 100% rampung.
Selama 1 bulan, ratusan personil TNI berjibaku melaksanakan program TMMD di Desa Molotabu, Kecamatan Kabilabone, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. TNI bersama pemerintah daerah serta masyarakat berhasil merampungkan sejumlah pembangunan fisik, mulai dari akses jalan menuju dusun terpencil, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan jamban, hingga pembuatan sumur suntik bagi masyarakat di Bone Bolango. Tak hanya itu, Kodim 1304 Gorontalo juga telah merampungkan berbagai program non-fisik, seperti sosialisasi hingga penguatan ketahanan pangan di masyarakat. Setelah dipastikan 100% rampung, TMMD ke-125 ini pun resmi ditutup dengan upacara serta dirangkaikan berbagai bakti sosial, mulai dari gerakan pangan murah, pemberian paket bantuan, serta pemeriksaan kesehatan gratis. Selama pekerjaan jalan menuju dusun terpencil, personil TNI mengaku cukup dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan lantaran kondisi medan yang ekstrim. Masyarakat khususnya Desa Molotabu yang ada 4 dusun dan lebih terkhusus lagi dari Dusun Wolo, kami setiap harinya sangat terbantu oleh masyarakat. Kalau jumlahnya bervariasi, mungkin kurang lebih setiap harinya ada sekitar 20 orang yang membantu sasaran fisik. Yang sangat menantang tentunya medan. Dari titik nol kami sudah dihadapkan dengan batu-batu keras, sampai dengan titik di 550-an kami dihantam lagi batu keras, sampai di titik 800 cuttingan kami juga cukup tinggi, hampir 20 meter. Ya ini dan setelah terbentuk badan jalan pun kami tetap melaksanakan cuttingan agar jalan-jalan yang akan dibuka ini tidak terjal. Pembangunan jalan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Prosesnya ini waktu yang cukup lama, dari musrenbang tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan ini pun merupakan harapan masyarakat yang sudah bertahun-tahun. Kodim 1304 Gorontalo pun berharap pemerintah Bone Bolango ke depan dapat kembali menambah akses jalan rabat beton menuju Dusun Waolo dan peran masyarakat untuk merawat fasilitas yang telah dibangun. Tim Liputan, Kompas TV Bone Bolango, Gorontalo. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Wakil Kru bertugas saya Puspasari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.